Assalamualaikum, saya Afin Fadila Helmi dari Fakultas Psikologi UGM. Kali ini saya ingin mendiseminasikan hasil riset saya yang berjudul Adaptasi dan Validasi Skala Presentasi Diri Online. Presentasi diri online semakin menarik pengguna jejaring sosial karena platform media sosial telah mengubah cara orang bertukar informasi. Konten pribadi dapat diaudit sebelum diposting secara online. Hal ini menyebabkan individu lebih mampu mengontrol presentasi diri mereka. Mereka akan lebih bebas, lebih ekspresif, dan lebih leluasa sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, apa saja aktivitas dalam presentasi diri online? Yang pertama adalah berbagi informasi pribadi untuk membangun identitas, mengekspresikan diri, membangun hubungan, serta hingga mendapatkan validasi sosial. Mengapa presentasi diri online marak? Hal ini dipicu oleh penetrasi teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, karena orang selalu terhubung dengan internet di mana saja, kapan saja, apakah dengan menggunakan telepon seluler, smartphone, koneksi internet tanpa kabel, dan personal komputer tablet. Nah, bagaimana penggunaan internet pada masyarakat Indonesia? Ternyata masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 8 jam sehari untuk mengakses internet berdasarkan data dari via sosial. 3 jam 26 menit diantaranya digunakan untuk mengakses media sosial. Data tersebut diperoleh sebelum pandemi COVID-19, sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini pastilah angka-angka tersebut akan naik. Berdasarkan hasil tersebut atau data tersebut membuat Indonesia masuk ke 5 besar rata-rata penggunaan media sosial tertinggi di dunia versi via sosial. Nah, mereka itu siapa? Yaitu mereka yang berusia antara 13 sampai 34 tahun, termasuk dalam kategori remaja dan dewasa. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa mereka berlama-lama berselancar di dunia internet begitu. Yang pertama adalah membangun citra diri. Jadi dengan melakukan posting yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan terhadap aktivitas diri mereka, maka sebenarnya mereka membangun citra diri dalam konteks apa? Dalam konteks ingin terlihat atau termanifestasikan ciri-ciri kepribadian yang positif sehingga bisa diterima oleh khalayak. Nah, fakta yang lain menunjukkan bahwa semakin banyak proyek-proyek riset yang berskala multinasional dan internasional sehingga konsep atau pengukuran dapat dibandingkan antar negara. Oleh karena itu diperlukan satu proses meminimalisasi dampak perbedaan budaya dalam pengukuran. Seperti kita ketahui, begitu banyak pengukuran yang berasal dari negara di mana bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Yang saya maksud di sini adalah pengukuran-pengukuran di bidang psikologis. Nah, kalau itu langsung diterapkan di Indonesia mungkin akan mengalami satu kesulitan sehingga diperlukan satu adaptasi budaya. Dalam kesempatan ini yang dimaksudkan dengan presentasi diri umumnya merupakan keinginan untuk membuat kesan yang baik pada orang lain. Nah, dalam konteks presentasi diri online, maka mereka membuat kesan yang baik pada orang lain di dunia online. Ada banyak pengukuran, salah satunya adalah Presentation of Online Soft Skill atau POSS. Saya sebut sebagai POS yang disusun oleh Fulworth, James, dan Wilson tahun 2018, yang dimana aspeknya ada 4, yaitu tentang ideal self, multiple self, consistent self, dan online presentation preference. Nah, alat ukur tersebut perlu dilakukan adaptasi. Apa yang dimaksudkan dengan adaptasi tes? Adaptasi seringkali
Kalau kita menggunakan alat ukur itu langsung, tes original, maka akan mengalami satu kesulitan. Kesulitan mengenai apa? Apakah itu kontennya, apakah itu formatnya, mungkin juga administrasinya, dan mungkin konstruknya belum tentu bisa terjamin tetap. Oleh karena itu perlu dimodifikasi sedemikian rupa atau diadaptasi sedemikian rupa sehingga tes tersebut atau skala tersebut mudah sehingga skala dikatakan teradaptasi. Nah, jadi sekali lagi ketika ada suatu tes atau skala yang bahasa, budaya, demografis, konteks dan sebagainya dilakukan adaptasi dalam konteks supaya porsi konstruk irrelevannya menjadi rendah. Ketika konstruk irrelevan itu menjadi rendah, biasanya responden akan mudah melakukan atau menjawabnya. Disitulah tes sudah dilakukan adaptasi. Nah, adaptasi tes seringkali hanya dimaksudkan hanya terbatas pada penterjemahan tes saja. Sebenarnya tidak demikian. Mari kita pelajari langkah-langkah berikut ini. Apa saja tahap-tahap adaptasi atau translasi itu? Bitten dan kawan-kawan membuat satu tahapan yang terdiri dari 6 tahap, tapi di sini saya buat dalam 5 tahap. Tahap yang terakhir adalah karena nanti langsung saja saya sampaikan tentang tahapnya tersebut. Baik, yang dimaksudkan keberhasilan translasi yaitu bagaimana versi original bisa sampai ke versi adaptasi melalui adaptasi instrumen dengan indikator 2. Satu, konstruknya sama, bahasanya berbeda. Itu yang dikatakan sebagai adaptasi yang berhasil. Nah, yang kedua, adaptasi yang gagal atau yang kurang berhasil ketika versi original dengan versi adaptasi itu konstruknya berbeda. Walaupun bahasanya mungkin bisa juga berbeda, tetapi poin di sini yang menjadi indikator utama adalah konstruknya berubah atau berbeda. Itu dikatakan sebagai adaptasi yang kurang berhasil atau gagal. Nah, 5 tahap dari translasi atau adaptasi translasi dari Bitten dimulai dengan tahap 1 yaitu translasi awal. Translasi awal membutuhkan translator 2 orang yang dikatakan sebagai translator 1 T1 yang terdiri dari mereka yang bisa memahami konsep mengenai presentasi diri online. Jadi ekuivalensi konsep itu atau kesetaraan konsep mengenai post atau presentasi diri online itu dikuasai. Dan yang kedua adalah menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, translator kedua atau T2 yang dikatakan sebagai native translator itu bukan akademisi. Jadi bahasanya adalah bahasa awam. Tapi mereka adalah orang yang paham bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tetapi tidak harus menguasai konsep psikologinya. Tahap kedua adalah sintesa, yaitu hasil dari translasi T1 dengan T2. Kami menekankan pada rumusan oleh tim dan bukan konsensus antara T1 dan T2. Proses tersebut semuanya harus tercatat dalam sebuah dokumen. Baik, saya lanjutkan mengenai tahap 3, back translation. Dasarnya adalah T12, translasi kembali ke bahasa asli. Jadi kalau tadi dari aslinya bahasa Inggris diterjemahkan oleh T1 dan T2 ke bahasa Indonesia, sekarang dicek kembali dari bahasa Indonesia ditranslasikan ke bahasa asli, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Hal ini merupakan proses cek validitas untuk meyakinkan bahwa versi translasi mempunyai kesamaan isi item dengan versi original. 2 orang back translator
Mereka adalah yang menguasai bahasa ibu, dalam hal ini adalah bahasa Inggris, dan tidak perlu ahli di dalam presentasi diri online. Hal ini hanya untuk mengurangi bias. Tahap keempat adalah komite ahli. Minimum komposisi terdiri dari ahli metodologi, profesional bahasa, ahli substansi, dan para translator. Dalam riset ini, komite ahli dipimpin langsung oleh pengembang utama dan 2 tim perumus translasi. Sementara konten PPT ini direview oleh ahli psikometrika dan yang sudah pernah melakukan adaptasi skala. Apa tugas komite ahli? Yang pertama adalah menjamin ekuivalensi linguistik. Itu terdiri dari ekuivalensi semantik. Apa itu? Apakah kata-kata yang digunakan sama? Apakah memiliki banyak arti? Apakah ada kesulitan dalam penerjemahannya? Kemudian ekuivalensi idiomatis. Bahasa sehari-hari atau idiom yang sulit diterjemahkan, ini komite dapat memformulasikan ekspresi yang sepadan dan sesuai dengan target. Selanjutnya adalah ekuivalensi pengalaman. Item yang diperuntukkan untuk menangkap pengalaman sehari-hari seperti di negara atau budaya lain seringkali tidak mudah ditangkap. Oleh karena itu, item pada kuesioner dapat diganti dengan item yang hampir sama dan berkesinambungan dengan budaya target. Yang terakhir adalah ekuivalensi konseptual. Lain budaya, lain makna dari sebuah konsep. Sebagai contoh, kalau ingin mengunjungi keluarga akan memiliki makna yang beragam. Mengunjungi keluarga inti atau keluarga besar akan memiliki makna yang berbeda. Jika di Indonesia, 2 hal itu mungkin bisa terjadi sehingga harus dipastikan keluarga inti atau keluarga besar. Pretest final merupakan tahap kelima. Tahap akhir dari proses adaptasi adalah pretest, tes lapangan dari kuesioner baru yang ditujukan untuk responden target. Idealnya adalah 30-40 orang dirasa cukup untuk tahap ini. Dan yang selanjutnya adalah tahap untuk mengetahui interpretasi responden terhadap kuesioner. Hal ini menjamin mengenai validasi isi, bukan untuk melihat construct, validity, reliability, atau pola respon item. Tahap terakhir atau tahap 6, submission documentation to the developers. Tahap akhir ini adalah semua data dikumpulkan, kemudian proses ini adalah proses audit dari T1, T2, T12, BT1, BT2, BT12 yang kemudian diputuskan mengenai versi finalnya. Nah, saya ingin memberi contoh translasi T1 dan T2. T1, saya merasa lebih nyaman untuk berperilaku seperti yang saya inginkan ketika daring atau online. T2, saya merasa lebih nyaman berperilaku seperti yang saya mau ketika online. Nah, sebenarnya T1 dan T2 tidak jauh berbeda, tetapi kemudian setelah dilakukan satu rumusan, dipilihlah item, hasilnya menjadi T12, itu saya merasa lebih nyaman berperilaku seperti yang saya mau ketika online. Jadi karena kita mengetahui respondennya nanti usianya remaja dan dewasa, maka kalimatnya lebih dipilih yang dekat dengan mereka, sehingga istilah saya mau ketika online ini saya rasa lebih dekat daripada seperti yang saya inginkan ketika online. Contoh back translation, hasil T12, saya merasa lebih nyaman berperilaku seperti yang saya mau ketika online, maka diterjemahkan oleh BT1 menjadi I feel safer acting the way I want to when I am online. Dan BT2, I am more comfortable behaving as I wish while online. Nah, jadi secara konten sebenarnya mengandung hal yang sama tetapi dengan cara penuangan yang berbeda bahasanya. Baik. Setelah dilakukan proses semacam itu sampai dengan semua item, maka
skala POS atau skala presentasi diri online siap diuji cobakan secara empirik. Nah, disinilah kita sudah masuk pada proses apa yang dikatakan sebagai proses validasi. Respondennya berjumlah 203, prianya 53, wanitanya 146, usianya 14 sampai 33 tahun dengan rata-rata usia 20,9 tahun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, POS terdiri dari 4 aspek. Sehingga pengujian konsistensi struktur pengukuran juga konstruknya ada 4 aspek yang terdiri dari X1, X2, X3, dan X4. Sekali lagi ingin saya sampaikan bagaimana indikator keberhasilan translasi. Jika versi originalnya konstruknya terdiri dari 4 aspek, ketika dilakukan adaptasi instrumen, maka versi adaptasinya juga harus terdiri dari 4 aspek, dan itu yang dikatakan sebagai keberhasilan. Nah, jika di dalam adaptasi instrumennya misalnya strukturnya itu berubah menjadi faktor 1 dan faktor 2, nah ini yang dikatakan belum berhasil. Nah, sekarang tolok ukurnya apa saja? Yang pertama adalah daya diskriminasi item. Dari 10 item yang memiliki daya diskriminasi lebih daripada 0,3, hal ini dinilai daya diskriminasinya tinggi. Jadi yang paling rendah adalah 0,4 dan yang tertinggi 0,719. Selanjutnya dilakukan analisis Confirmatory Factor Analysis atau CFA. Hasilnya menunjukkan ada 4 struktur yang terdiri dari diri ganda, diri ideal, diri konsisten, dan preferensi penampilan. Jadi dilihat dari analisis CFA ada kesesuaian antara versi original dan target. Bagaimana goodness of fit-nya? Berdasarkan referensi dari Ghazali 2017, Fur and Barakah 2013, Hu and Bendlier 1998, serta Forza and Filippini 1998 menunjukkan bahwa parameter-parameter dengan nilai-nilai yang tertera di atas masuk di dalam kriteria. Hal ini menunjukkan modelnya fit, struktur pengukurannya tidak berbeda. Nah, bagaimana faktor loadingnya? Model akhir menunjukkan bahwa hampir seluruh butir mempunyai faktor loading yang berada di atas 0,4. Nilai tersebut merupakan batas minimal untuk dikatakan sebuah butir tergolong butir yang baik atau mengandung aspek yang melandasinya. Fur and Bakarah 2013. Variance extracted. Dalam analisis faktor konfirmatori, butir pada suatu konstruk pengukuran harus converge atau berbagai porsi varians yang tinggi agar mendapatkan convergent validity. Salah satu untuk melihat hal tersebut melalui average variance extracted atau AVE. Nah, nilai AV pada model skala ini sebesar 0,816, di mana batasnya 0,5 dikatakan memiliki convergent validity yang baik. Jadi kesimpulannya POS memiliki convergent validity yang baik. Bagaimana tentang construct reliability? Construct reliability juga merupakan satu dari 2 indikator convergent validity selain variance extracted. Nilai construct validity sebesar 0,947 dan nilai construct reliability yang berada di atas 0,7 menunjukkan reliability yang baik. Jadi kesimpulannya, pengukuran POS memiliki convergent validity yang baik berdasarkan AV dan construct reliability. Nah, bagaimana mengenai faktor loading? Model akhir menunjukkan hampir seluruh butir memiliki nilai faktor loading yang berada di atas 0,4.
Nilai tersebut merupakan batas minimal untuk dikatakan bahwa sebuah butir tergolong butir yang baik atau aspek yang melandasinya. Ya, mengenai varian extracted dalam analisis faktor konfirmatori, butir suatu konstruk pengukuran harus converge atau berbagai porsi variansi yang tinggi agar mendapatkan convergent validity, dan salah satunya menggunakan average varian extracted atau AVE. Nilai AVE pada skala ini adalah 0,816, di mana nilai AVE yang lebih besar dari 0,5 dikatakan memiliki convergent validity yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa POS memiliki convergent validity yang baik. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan mengenai construct reliability. Construct reliability juga merupakan satu dari dua indikator convergent validity selain varian extracted. Nilai construct reliability sebesar 0,947, di mana nilai tersebut di atas 0,7 yang menunjukkan reliabilitas yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran POS memiliki convergent validity yang baik berdasarkan AVE dan construct reliability. Bagaimana mengenai reliabilitas Cronbach alpha model final? 10 butir POS ini memiliki nilai reliabilitas dengan menggunakan formula Cronbach alpha sebesar 0,847, di mana syarat minimal pengukuran harus memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,7. Dengan demikian, kesimpulannya, POS memiliki reliability Cronbach alpha model final yang baik. Satu lagi, kami melakukan uji validitas kriteria untuk mendapatkan bukti validitas berdasarkan kriteria. Maka skala final POS dikorelasikan dengan pengukuran kesepian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan validitas konvergen sekali lagi dari skala POS. Hasilnya menunjukkan nilai korelasi persen sebesar 0,398, di mana P kurang dari 0,01. Kesimpulannya, POS memiliki validitas kriteria yang baik. Nah, berdasarkan proses adaptasi lintas budaya secara bertahap, dari tahap pertama sampai yang terakhir, pre-final, menunjukkan bahwa skala POS atau presentasi diri online merupakan instrumen yang tidak memiliki kesetaraan rendah dari kuesioner yang asli. Hal ini menunjukkan proses adaptasi telah dilakukan dengan baik sehingga dapat dikatakan proses adaptasinya berhasil. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan properties psikometrika yang diperoleh: 1. Daya diskriminasi item yang tinggi, validitas konstruk yang fit, validitas konvergen yang baik, reliabilitas konstruk yang baik, juga reliabilitas alfa Cronbach yang baik, serta validitas kriteria yang baik, sehingga skala adaptasi presentasi diri online mempunyai dasar psikometrika atau uji psikometrika yang valid. Konten dari sebuah skala yang merupakan hasil translasi versi target tidak dibandingkan serta-merta dengan versi original begitu saja. Skala versi translasi tidak selalu menghasilkan skor yang sama-sama reliable dengan bahasa yang original. Oleh karena itu, hasil adaptasi harus diverifikasi dengan hati-hati melalui proses pengujian properties psikometris yang sistematis. Baik, berdasarkan paparan yang sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa adaptasi skala presentasi diri online telah tersusun dengan standar properties psikometrika yang baik. Nah, skala tersebut ada di bawah ini.
Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada reviewer PPT, yaitu Bapak Wahyu Widiarso dan Rahmadani Marvianto. Keduanya adalah satu ahli psikometrika dan yang kedua adalah pernah melakukan adaptasi skala. Dan karya ilmiah ini saya persembahkan khusus kepada yang terhormat Profesor Dr. Saifuddin Aswar MA yang telah menginspirasi saya pada khususnya dan teman-teman pada umumnya di bagian psikometrika, yang pada tanggal 3 Juli 2020 genap 70 tahun memasuki purnakarya pada tanggal 31 Juli 2020. Semoga karya-karya beliau terus menginspirasi kami semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin didiskusikan, sampaikan di bawah ini.